Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan kesehatan kepada kita hingga kita dapat bertatap maya pada kesempatan hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampu kewirausahaan Ibu Leonita Siwianti, SAGMM, dan teman sekelompok yang saya banggakan. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Mutiara Sinta Kusmayadi sebagai moderator dan teman saya Intan Kamil Dwi Permadi, Sila Prasasti, Abdul Ilham Subarkah, dan Zidan. Sebelum kita mulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan observasi ke perusahaan dagang PD Amanah. Di sini ada profil dari kelompok kami. Dan selanjutnya saya akan membacakan sejarah singkat PD Amanah. PD Amanah berdiri pada tanggal 13 Oktober 2013. Milior cup ayam kate mie ini berasal dari bahan alami yaitu sagu aren. Ekonomi kerakyatan pra petani yang ada di kota dan Kabupaten Sukabumi. Latar belakang berdirinya perusahaan ini adalah berasal dari keinginan untuk berbuat baik atau menolong orang lain yang sedang kesulitan, sehingga diawali perjalanan kami bekerja sama dalam perusahaan. Selanjutnya, Milior sendiri ada singkatan yaitu M murah, I inovasi, E enak, L luar biasa, E edukasi, O organisasi, dan R rasa. Selanjutnya ada proses produksi yang akan disampaikan oleh Saudari Sila Prasasti. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses produksi. Langkah pertama yaitu menyiapkan bahan baku terlebih dahulu seperti air, pewarna makanan, toas, sagu aren, dan minyak kacang. Langkah kedua yaitu membuat adonan mie. Campurkan semua bahan-bahan seperti sagu aren, air, pewarna makanan, sehingga adonan milior itu seperti dodol. Langkah ketiga yaitu adonan yang sudah dibuat seperti dodol, lalu dimixer untuk mencampurkan adonan yang tadi itu dengan sagu aren menggunakan mesin molen. Langkah selanjutnya yaitu press mie, atau bisa disebut dengan mencetak mie. Mie yang sudah dibuat menjadi adonan lalu dibawa ke mesin press ini. Mesin ini adalah mesin proses untuk mengukur ukuran mie yang diinginkan konsumen dari ukuran kecil maupun ukuran besar. Langkah selanjutnya yaitu merebus milior dengan api yang sangat besar hingga matang merata, sehingga mie yang matang, mie yang mengambang ke atas permukaan. Langkah selanjutnya yaitu mencuci milior hingga bersih dan dingin sesudah dari proses pengrebusan mie tersebut. Langkah selanjutnya adalah rendam mie yang sudah dicuci bersih dan dingin selama 15 menit dan dikontrol oleh yang kerja sama atau tidak sesuainya dengan pesanan konsumen atau keinginan konsumen. Langkah selanjutnya yaitu mie yang ditaruh di tempat yang sudah disediakan, yaitu wadah yang sudah dikasih bolong-bolong buat mentiriskan mie tersebut sampai mie-nya kering, tidak ada air yang mengikutnya sedikit pun. Langkah selanjutnya yaitu melumasi mie dengan minyak kacang 3-4 kali, diaduk hingga merata biar mie yang akan dikirimkannya itu tidak lengket dan tidak ada komentar dari sales mie serta dari pasar tersebut.
Langkah selanjutnya, mie yang sudah dilumasi dengan minyak kacang itu ditiriskan sampai dingin mie-nya serta tidak lengket. Sudah itu mie-nya langsung ke tahap selanjutnya, yaitu mie-nya ditimbang dengan keinginan pesanan, ada yang 25 kg dan juga ada yang 50 kg. Ukurannya itu per karung. Langkah selanjutnya yaitu mie yang sudah ditimbang lalu dimasukkan ke dalam karung sesuai pesanan, lalu diikat menggunakan tali rapia dan mie tersebut siap untuk diantarkan ke pasar untuk dijual ke sales. Baik, selanjutnya ada pengolahan SDM dari perekrutan sampai penggajian. Dari PD Amanah, perekrutan sampai penggajiannya walaupun belum menjadi perusahaan yang besar, tapi harus tetap profesional. Yang pertama ada proses lamaran terlebih dahulu, tapi untuk SDM ada yang belum sarjana di perusahaan karena bergerak di bidang jasa dan membutuhkan jasa dari masyarakat yang ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Dan pada saat PD Amanah dibeli oleh pemilik saat ini, itu sudah satu paket dengan pekerja, sehingga masih ada pegawai yang sudah lanjut usia hingga 60 tahun, yang sebetulnya sudah masa pensiun. Tetapi mereka masih bisa bekerja sehingga masih bisa bekerja di PD Amanah sendiri. Masih banyak perbaikan di perusahaan PD Amanah sendiri, dan kedepannya akan membutuhkan anak-anak muda karena perlu admin untuk pengelolaan sosial media, sehingga sangat dibutuhkan kaum milenial untuk kedepannya. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan, cara pembukaan dan perhitungan laba dan biaya kerja yang akan disampaikan oleh Saudari Zidan. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan tentang pengelolaan keuangan, cara pembukuan, dan perhitungan laba serta biaya kerja. Laporan keuangan Meleor Ayam KT ini selama proses usahanya tidak selamanya mulus. Tetapi PD Amanah selalu merasa bersyukur kepada Allah SWT tentang pengelolaan apapun yang terjadi di perusahaan itu sendiri. PD Amanah juga berusaha untuk yang terbaik. Meleor Ayam KT ini mengalami pasang surut sehingga dalam keuangan itu PD Amanah bekerja sama dengan bank agar proses berjalan aman. Proses keuangan PD Amanah setiap harinya harus ada pencatatan, mulai pembelian bahan baku, wajib itu ditulis, biaya operasional, biaya untuk menggaji karyawan, biaya pengiriman, biaya makan, biaya lembur, itu semua wajib ditulis. PD Amanah mencatat semuanya, masih secara manual. Karena dulu berusaha pakai komputer hanya saja butuh admin. Butuh admin yang masih muda. Dikarenakan semua pada sibuk, jadi PD Amanah masih mencatat dengan manual. Untuk omset per bulan dilihat dari harian. Hari ini PD Amanah bikin mie 1 ton 600 kilo. Dan di hari kemarin PD Amanah bikin mie-nya 2 ton 500 kilo. PD Amanah dirata-ratakan sehari itu nyampe 2 ton. Dan 1 bulannya itu mencapai 60 ton atau 60.000 kilo. Dan itu kadang lebih dan kadang kurang. Untuk harganya 1 kilo itu 3.800, kadang 4.000. Jadi omsetnya mencapai 200 jutaan. Selanjutnya ada pengolahan keuangan, cara pembukaan perhitungan laba dan biaya kerja. Di sini ada laporan keuangan bulanan perusahaan dagang amanah, yaitu ada pendapatan, pengeluaran, dan saldonya. Baik, selanjutnya ada cara pemasaran dari packaging sampai ke konsumen yang akan dibacakan oleh Saudara Intan. Untuk itu saya persilahkan. Dan selanjutnya untuk pemasaran Meleor PD Amanah sudah ada di 4 lokasi. Yang pertama di Sukabumi, tepatnya di Meleor Kedai Sukabumi, bertempat di Lapang Merdeka Sukabumi. Kedua di Cianjur, ketiga Bogor, dan keempat Bandung. Yang dimana Meleor PD Amanah sudah berinovasi dengan kulinernya seperti mie kocok leor, spaghetti leor, seblak leor, dan sebagainya.
Hanya saja di Bandung masih proses awal karena terkendala adanya COVID-19 sehingga untuk Mileor yang bertempat di Bandung harus memulai kembali dari awal. Untuk kemasan sebelumnya ada sedikit kendala karena Mileor memakai minyak kacang sehingga menyebabkan percakapan mereknya menjadi rusak. Dan akhirnya kemasan untuk Mileor PD Amanah sementara menggunakan plastik besar dan masih mempertimbangkan untuk persoalan kemasan. Baik, selanjutnya ada analisis lingkungan dengan melihat izin usaha dan dampak lingkungan usahanya yang akan dibacakan oleh Saudara Abdul Ilham Subarka. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan dengan melihat izin usaha dan dampak lingkungan usahanya. Adapun masalah lingkungan, sebenarnya Mileor itu sangat rentan dengan lingkungan karena memang terdapat limbah dari produksi yang dikelola, tetapi perusahaan sengaja mengambil denah lokasi di ujung dekat sungai. Perusahaan membuang sebagian limbah ke tempat sampah, tetapi airnya memang masih mengalir ke sungai karena tidak membahayakan dan tidak ada proses kimia. Perusahaan juga sudah memiliki izin SPPL untuk lingkungan. Perusahaan akan mencari cara lebih baik lagi, tetapi untuk sementara seperti itu. Baik, terima kasih kepada teman-teman telah menyampaikan materi dengan begitu luar biasa. Presentasi sudah selesai dan alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sini kita masih dalam proses belajar. Mungkin hanya itu. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.